Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kematian itu pasti datangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Hanya di mana dan kapan kematian itu datang, itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sedikit pun manusia atau satupun manusia yang mengetahuinya. Kita sebagai manusia yang masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kewajiban fardu kifayah mengurus saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Nah, di sini kami akan memberikan tutorial tentang pengurusan jenazah secara Islami, sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Karena syarat ibadah ada dua. Ketika ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ittiba'ur Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Fardu kifayah yang pertama adalah memandikan, yang kedua mengkafankan, yang ketiga mensolatkan, dan yang empat, yang terakhir adalah menguburkan. Adapun perlengkapan yang harus disiapkan dalam pengurusan jenazah adalah sebagai berikut: sampo, masker, sabun, sarung tangan, bubuk cendana, kapur barus, air mawar, kain panjang, tikar, kapas, dan kain kafan. Fardu kifayah yang pertama adalah memandikan. Adapun alat yang harus disiapkan adalah bak pemandian dan beberapa ember yang diisi dengan air yang bersih dan satu ember air kapur barus. Sebelum kita memandikan jenazah, kita harus membaca bismillah dan mengucapkan niat di dalam hati. Niatnya adalah, ya Allah, saya niat memandikan jenazah si fulan karena Allah Ta'ala. Langkah pertama adalah kita siramkan air ke seluruh tubuh jenazah. Siram semuanya hingga basah mengenai seluruh tubuh. Lalu proses selanjutnya adalah kita istinjakan, yaitu membersihkan kotoran yang ada di dalam tubuh jenazah. Kita angkat badannya, lalu kita bersihkan sambil diurut tubuh jenazah dengan menggunakan sabun. Fungsi sabun di sini adalah supaya tubuh jenazah tidak terluka. Karena dengan sabun ini dapat melicinkan, dapat mempermudah membuang kotoran yang ada di dalam tubuh jenazah dengan cara menekan perut perlahan-lahan, jangan sampai menyakitinya. Ya, kita urut dari atas ke bawah, pelan-pelan seperti kita melakukan kepada bayi. Jadi kita urut pelan-pelan. Insya Allah kalau memang kotorannya ada, itu akan keluar dengan sendirinya. Sekarang saatnya kita mewudukan jenazah. Proses mewudukan, kita mulai membersihkan atau mewudukan anggota tubuh, yaitu telapak tangan, sebagaimana kita mewudu waktu kita akan melaksanakan sholat. Kita usap pelan-pelan, kita bersihkan sela-sela jari, ya, sampai kita yakin bahwa telapak tangan ini sudah bersih, ya, sela-selanya, dengan memperhatikan adab-adabnya, yaitu jangan sampai menyakiti anggota tubuh jenazah. Ya, setelah yakin bersih, 3 kali ya, yang harus diingat 3 kali. Setelah yakin bersih, baru kita ke langkah selanjutnya, yaitu kita kumurkan jenazah. Tapi yang harus diingat adalah jangan sampai memasukkan air ke dalam mulut jenazah. Cukup kita bersihkan bagian mulut dengan cara mengusap
Ya, kita bersihkan bibirnya sampai kita masukkan jari kita ke dalam mulut jenazah. Kita bersihkan gigi-giginya sampai 3 kali atau sampai yakin jenazah ini sudah bersih. Lalu kita pindah ke bagian hidung. Kita bersihkan hidung secara perlahan-lahan sebanyak 3 kali. Ingat ya, sebanyak 3 kali kita bersihkan. Lalu kita pindah ke bagian muka. Caranya kita usapkan dengan perlahan dari atas sampai bawah, ya, sebanyak 3 kali. Dan diingat kembali, jangan sampai kita menyakitinya dengan cara perlahan-lahan. Setelah tangan selesai, sudah bersih, lalu kita ke bagian kepala. Caranya, ya, kita basuh ke belakang, kita angkat pelan-pelan, lalu kita kembalikan lagi. Langsung membersihkan kuping sebanyak 3 kali. Kita pindah ke bagian kaki, kita bersihkan, ya, sela-selanya kita bersihkan, jangan sampai ada kotoran yang tersisa, dengan perlahan sebanyak 3 kali. Ya, setelah selesai kita pindah ke sebelah kiri. Sela-sela jarinya jangan lupa kita bersihkan. Setelah selesai mewudukan, yang harus diingat adalah kita harus mengusap bagian tubuh anggota jenazah sebanyak 3 kali. Ya, jadi kita wudukan anggota tubuh jenazah sebanyak 3 kali. Kita mulai mengkeramasinya. Kita bersihkan sampai yakin jenazah ini bersih. Lalu kita keramaskan menggunakan sampo. Pelan-pelan belakangnya kepala kita angkat. Lalu kita siram kembali. Lalu kita mulai memandikan dengan anggota tubuh bagian sebelah kanan dengan menggunakan sabun. Kita bersihkan dari sebelah kanan dahulu. Setelah selesai sisi tubuh bagian sebelah kanan, kita pindah ke bagian sebelah kiri. Ya, setelah proses tadi kita lakukan, sekarang langkah selanjutnya adalah menyiram tubuh jenazah dengan air kapur barus. Ini adalah siraman terakhir. Kita siram seluruh tubuh jenazah, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Guyur siraman terakhir. Setelah proses penyiraman air terakhir, yaitu dengan kapur barus, mulai kita mengeringkan anggota tubuh dengan handuk. Ya, setelah selesai kita ganti kain dengan kain yang baru. Setelah itu kita mulai siap untuk proses mengkafankan. Sebelum proses mengkafankan, kita harus mempersiapkan kain kafan sepanjang 13 meter atau secukupnya. Tikar pandan, bubuk cendana, kapas. Langkah selanjutnya, kita mempersiapkan tali sebanyak 10 buah. 3 tali untuk di bawah tikar dan 7 tali untuk di atas tikar. Kain menjadi 2, ya, lalu kita potong sedikit. Ya, kita potong sedikit seperti ini. Lalu kita tarik. Ya. Kita potong. Ya, 8 buah, 3 lembar kain untuk laki-laki, ya, dengan ukuran 2,5 meter. Ini 1 meter, 2,5 meter, seperti ini. Setelah kita potong 3 helai kain, kita potong lagi
Kain selanjutnya dengan ukuran 1,5 meter untuk pakaian. Setelah kita potong 1,5 meter untuk pakaian seperti ini, lalu kita lipat, ya, kita lipat sekitar 30 cm, lalu kita tekuk ke dalam, ya, kita tekuk ke dalam dan akan jadi seperti ini. Setelah itu kita gunting, ya, kita gunting untuk membuat lubang. Jadi kita gunting secukupnya dari sisi sebelah kanan, kita masukkan seperti ini, lalu kita buang ke dalam dan kita potong sedikit, ya, depannya dengan tujuan, ya, ketika jenazah itu nanti tidak muat kepalanya, kita tidak menggeser atau merubah jenazah, tapi hanya menyobek seperti ini. Setelah itu kita potong 1,5 meter lagi untuk pampers atau celana. Kita lipat kain seperti ini menjadi 4 lipatan, ya, jadinya seperti ini. Lalu kita gunting. Kalau tadi pakaian kurung dari luar, sisi luar ke dalam, sekarang celana itu dari dalam kita potong keluar 20 cm, ya, kita potong. Jadinya seperti ini, ya. Ini pampers atau celana. Siapkan tali yang tadi yang telah kita potong sebanyak 3 lembar tali untuk di bawah tikar. Setelah tikar kita gelar, kita kasih tali lagi sebanyak 7 lembar yang tadi telah kita potong, ya, seperti ini. Lalu kita gelar kain kafan seperti ini. Caranya adalah kita mulai dari serong kanan, ya, seperti ini, ya. Kita lihat dulu tubuh jenazah. Ketika tubuh jenazah itu besar, kita bisa serongkan ke kanan yang lebih besar. Jika tubuh itu kecil, bisa kita perkecil serongnya, ya. Kita letakkan baju kurung ini, ya. Dari atas kita kasih ukuran sekitar 30 cm. Setelah itu kita siapkan pampers atau celana. Kita letakkan seperti ini, ya. Masukkan kapas ke bagian punggung. Taburkan bubuk cendana. Proses ini dilakukan sebelum jenazah dimandikan dengan tujuan agar setelah dimandikan jenazah bisa langsung dapat dibawa ke kafan ini. Saatnya pengkafanan jenazah. Kita mulai dari bagian bawah jenazah, ya. Kita mulai menutup jenazah dengan celana atau pampers. Kita pasangkan
baju kurungnya dengan cara seperti ini. Ya. Seperti ini. Lalu kita rapihkan dengan cara melipat sisa kain. Cara mengikatnya adalah kita ikat di sebelah kiri jenazah, karena ketika nanti di kuburan jenazah akan dibaringkan ke sebelah kanan agar proses penyopotan tali berjalan dengan mudah. Proses selanjutnya adalah kita tutup dengan tikar pandan. Selesai sudah proses pengkafanan, dan kita lanjutkan dengan mensolatkan dan mengantarkan jenazah ke pemakaman. Demikian tata cara pengurusan jenazah Islami. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.